Seandainya dari Partai Gerindra, kalau ditanya, diem aja dia, netral. Itu berarti ada apa-apanya itu. Gitu kan? Ada tapinya. Nah, yuk mesti denger nih, biar nggak terlalu semangat. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu harus mulai dari DPR. DPR lah yang harus memutuskan lebih dulu tuntutannya. Baru dibawa ke MK. Nanti kalau sudah diputuskan MK, dibawa lagi ke MPR, diajukan oleh DPR. Nah, jadi langkah pertama harus beres dulu di DPR. 2/3 kali 2/3 harus setuju dengan tuntutan dengan berbagai alasan dan pertimbangannya untuk dibuktikan tadi. Itu loh. Nah, sekarang 2/3 di DPR itu siapa? Kim Plus apa mau? Jadi jangan tanya, jangan tanyanya kepada Kim Plus, koalisi permanen. Yang ketuanya adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Yang Ketua Umum Partai Gerindra itu adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang mau mempersoalkan wakilnya, gampang itu, tapi tanya dulu dia. Ya kan? Nah, ini kan belum apa-apa, dari Golkar aja bilang, lah nggak ada kasus kok. Iya, nggak ada persoalan hukum. Nah, jadi kira-kira seandainya dari Partai Gerindra, kalau ditanya, diem aja dia, netral. Itu berarti ada apa-apanya itu. Gitu kan? Padahal Perhimpunan Golkar menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan tetapi by design. Peristiwa pembunuhan 6 orang pendemo Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar pengawal HRS, hingga kasus Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 300 orang rakyat Indonesia adalah pengabaian kemanusiaan dan bahkan bisa disebut sebagai rekayasa dan kejahatan politik. 8. Lahirnya Kepres nomor 17 2022 tidak menjelaskan siapa kelompok yang mana yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan siapa yang menjadi korban. Maka dalam kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres nomor 9 2023 sebagai tindak lanjut dari Kepres 17 2022 semakin memperjelas kejahatan rezim Joko Widodo kepada PKI yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR. Nah, yang terakhir 9, umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disampingkan untuk sekularisasi, pengembangan nilai dan deislamisasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan masyawilisme tambah berkembang menjadi-jadi. Nah, menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, Konstitusi, dan Daulat Rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai Presiden di Gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena telah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo memproses hukum para konglomerat hitam yang telah bekerja sama mendukung rezim oligarki Joko Widodo yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerugian negara, kesengsaraan rakyat dan kerugian negara. Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat untuk menuntut agar berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo diproses di pengadilan. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban bersama dalam rangka menegakkan daulat dan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Adili Jokowi! Maksudkan Gibran! Sekali lagi, adil!
investor datang, mesin-mesin datang dikeruk, itu mesti akan ada nilai value yang bagus. Tetapi wisata itu lebih abadi karena alam akan terus dirawat dan pertumbuhannya memang agak melambat di awal. Tetapi kalau kamu lihat komparasi untuk di tengah perjalanan waktunya, itu lebih menguntungkan di wisata. Saya inginnya itu. Saya inginlah Papua itu secara ekonomi itu lebih bagus. Dan kalau wisata itu ada yang dijual satu apa? Senyum, keramah tamahan di situ. Nah, untuk memberantas psikologi bahwa Papua hati-hati loh ke sana, kita jangan bilang Papua. Nah, itu akan tersingkirkan dunia sendiri-sendiri psikologi seperti itu. Papua itu ramah tamah, Papua itu bagus, indah, dan Papua ini luar biasa ini. Saya ingin Papua luar biasa secara itu. Jadi orang berbondong-bondong ke sana. Kalau saya berharap ya, karena ada pulau-pulau kecil itu, nilai privasinya, nilai wisatanya lebih mahal, jangan dijual murah. Dan privasi itu harganya lebih tinggi, dan orang-orang di sana itu tidak ecek-ecek nanti yang ngontrak di sana. Itu pendapatan itu. Coba kalau di Bali kita lihat ya, yang ngontrak hotel tanah itu ya, di wilayah Kute aja ya. Kute itu kurang lebih sekitar 300 juta. Per tahun 100 meter persegi, kalau orang Bali bilang 1 are ya. Kalau ada ngontrak misalkan 50 are, coba total sendiri 1 tahun itu ya kan, 1 tahun dari nilai kontraknya aja loh ya, belum macam-macam, baru 1 are. Kalau kalau misalkan kontraknya 50 tahun, nah, dapatannya apa? Terus ada nanti bangunan apabila kontraknya habis tidak diperpanjang selama 25 tahun milik punya tanah itu. Nah, seberapa itu? Coba itu ya. Dari itu aja. Belum nanti ada sektor-sektor turunannya, itu banyak sekali. Nah, sektor turunannya apa? Ada UMKM, ada pekerja, ada guide, ada wisata macam-macam, ada transportasi dan sebagainya. Di sana ada kapal dan sebagainya, ada jukung-jukung kecil, ada wisata pancing dan sebagainya, ada surfing yang paling disukai itu orang bule-bule. Ini memang semua bergerak ke bule ya. Saya tidak membantah itu. Karena apa ya, kita wisata juga pasarkan bule juga, tambang juga bule juga ya kan. Tapi intinya ini lebih membangunnya di situ. Saya ingin Papua merdeka secara ekonomi, secara budaya ya, secara kearifan yang lainnya itu saya ingin sekali. Saya ingin kunjung sana dan ngopi bareng sama Bung Boy dan lain-lain. Itu saya ya, menurut saya seperti itu sih harapan saya dan keinginan saya yang saya utarakan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi, waalaikumsalam Bang Ya Albi dan Bang Rental Mobil Batam ya, baru bergabung. Baik. Saya menanggapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saudaraku. Ya, saya menanggapi apa yang disampaikan Bang Terbang tadi. Dia bilang sebenarnya tidak perlu tambang ya, lebih baik yang diapakan itu wisatanya gitu ya, tanpa merusak lingkungan. Itu intinya yang disampaikan oleh Bang Terbang tadi. Kita sebelum ke Bang Ya Albi dan Bang Rental, ke Bang MK ini sudah lama ini menunggu. Bang MK, silakan Bang MK menanggapi Bang. Apa yang disampaikan Bang Terbang tadi ya? Iya, artinya saya melihat keterangan yang diucapkan Bang Terbang, kemudian saya formulasikan dengan Bang Baim ya, tapi beliau udah turun. Ya. Itu saya berasumsi bahwa barang ini memang sengaja dikemas agar viral, karena ada sebagian kelompok orang yang mungkin tidak memiliki atau tidak mendapat jatah dari wilayah atau kawasan industri tersebut ya. Sebab kalau keterangan yang diucapkan tadi, barang ini berjalan sudah sekian puluh tahun yang lalu, mengapa hari ini yang suasananya sedang menggemuruh tentang ijazah palsunya Jokowi kemudian muncul, sehingga jangan sampai ini juga bagian daripada bunga-bunga politik yang dikembangkan oleh saudara-saudara kita. Karena kalau kita mendengar keterangan yang diucapkan oleh orang tempatan Bang Baim tadi, itu jelas tidak ada dampak persoalan. Tapi kalau
kita melihat bahwa kalau setiap ada apa namanya proyek-proyek tentunya tetap mengalami berimbas pada dampak lingkungan itu ada, itu konsekuensinya. Tidak mungkin orang buat tambang kemudian tempatnya tidak dibolong, tidak digali, itu tidak mungkin, itu mustahil. Cuma keterangan yang diucapkan Bang Baim tadi terus diperbenarkan oleh Bang Terbang itu berarti saya punya asumsi bahwa berarti tidak ada dampak persoalan yang terjadi di Raja Ampat. Cuma hanya mungkin ada sebagian kelompok yang mungkin tidak mengambil bagian dalam persoalan itu, artinya tidak lagi dilibatkan dalam urusan wilayah industri itu, sehingga mereka publikasikan ini persoalan. Jadi saya pikir begini, kita dalam suasana kebangsaan yang sedang dihujani dengan jutaan persoalan problematika kebangsaan ini, itu banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin memainkan apa namanya sandiwara politik di tengah-tengah pertikaian problematika kebangsaan ini. Jadi yang saya sayangkan itu, jadi sebagai anak bangsa yang punya kemampuan perlu kita sikapi persoalan yang agak objektif. Karena saya bingung kenapa kita yang tidak notabene bukan orang Papua Irian, kita semangat untuk mau menyelesaikan persoalan apa namanya Raja Ampat, tapi toh ternyata tokoh Raja Ampat yang tadi ada di Komal ini justru saya pikir suasana kebatinannya masih biasa-biasa saja. Berarti dampak psikologis persoalan yang ada di sana sepertinya tidak ada. Bisa saja bahwa ada kelompok-kelompok geng di Jakarta atau di Papua Barat, mungkin mereka yang punya kepentingan tidak lagi tersalurkan sehingga dipublikasikan ini menjadi persoalan serius di negeri ini. Ini juga harus perlu kita jeli dalam menyikapi sebuah persoalan. Jadi jangan sampai rakyat ini hanya menjadi sebuah alat untuk kepentingan mereka yang punya kelompok, kepentingan kelompok yang punya kepentingan. Ini yang saya sayangkan. Kalau memang benar persoalan itu menjadi satu persoalan kebangsaan, ucapkan itu sebuah kebenaran. Jangan sampai sifatnya ada muatan politik yang pada akhirnya rakyat yang jadi korban. Ini yang saya sayangkan di negeri kita. Budaya-budaya yang semacam ini kalau bisa kita hilangkan. Cobalah kalau narasikan memang ada persoalan yang betul dampak persoalan itu besar secara global, sampaikan itu. Jangan sampai apa namanya kita publikasikan sebuah persoalan rakyat yang harus kita boncengi untuk kepentingan mereka yang punya kepentingan, kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Ini yang sangat kita sayangkan. Ini sekalian host, kebetulan saya lagi ada acara penting ini, host kan tahu kan. Oke, jadi saya langsung sekalian ada izin pemain, izin turun ini. Telah menyampaikan narasi-narasi. Baik, saya terima kasih, saya izin turun juga karena memang ada acara besar juga ini di kampung ini ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum ke Bang Rental dan Bang Aldi, kita sapa dulu Bang Jenggot ya. Assalamualaikum Bang Jenggot. Selamat pagi. Oke, Bang Aldi, silakan bernarasi Bang Aldi. Ini bangsa kita ini sudah semerawut ya. Kekayaannya melimpah ruah tapi rakyatnya miskin ya. Iya. Silakan Sekarang Bang gini Aldi. ya. Oke, terima kasih Bang. Selamat pagi, salam kenal untuk semua. Ya. Oke. Saya lahir dan besar di daerah Lombok, di daerah pariwisata. Oke, Bang. Ya. Dan banyak masyarakat di sekitar wilayah pariwisata sangat menikmati dampaknya. Kita tidak usah bicara tentang yang punya hotel, yang punya resort, yang punya villa, yang punya restoran, atau yang punya dive center, atau untuk diving snorkeling ya, perusahaan snorkeling itu tidak usah bicara itu. Orang yang jualan aqua, orang yang biasa jualan aqua atau jagung bakar merasakan sekali dampak ekonominya. Ya. Dan pernah saya banyak berdiskusi dengan teman-teman dari luar, ya. Raja Ampat disetarakan dengan Phuket Island yang ada di Thailand. Disetarakan dengan Bora Bora, daerah wisata terindah. Disetarakan dengan apa yang ada di Maladewa. Ya. Itulah Raja Ampat. Nah, tiba-tiba makanya tadi itu saya heran kok langsung turun yang tadi yang ngomong bicara itu. Pak Bin ya, tadi itu. Iya, saya kenapa turun doh? Karena apa?
Kalau Raja Ampat nih dieksploitasi tanahnya, keindahan alamnya, nah, untuk menjadi sebuah tambang, pertanyaan saya satu, jika tambang berdiri, apakah orang-orang jualan aqua menikmati dari tambang tersebut? Apakah orang-orang di sekitar Raja Ampat tersebut, orang kecil, orang miskin, orang lemah menikmati hasilnya juga? Kita bertanya, selama ada tambang, siapa saja menikmati? Konten kan seperti itu. Ya. Kalau makanya kita bertanya, apakah Maladewa punya hasil tambang? Tapi negara tersebut kaya sekarang karena dari pariwisata dan tidak merusak keindahan alamnya, tetap terjaga keindahan alamnya. Bagaimana dengan Thailand yang di daerah Phuket Island? Ya. Bagaimana yang ada di Bora Bora? Betapa besarnya hasil dari sebuah pariwisata, dan ini bukan hanya dinikmati oleh orang yang punya duit triliunan membangun sebuah resort, ya kan, konten seperti itu. Ini banyak rakyat kecil pun menikmatinya. Kemarin ada yang mengatakan, oh tidak, jaraknya jauh, sekitar 30 km dari tambang ke Raja Ampat, tempat wisata. Itu 30 kilo dekat sekali. Seorang tamu, ketika ingin holiday, mereka ingin cari ketenangan. Jika ini ada, apakah Raja Ampat masih ada daya tariknya terhadap pariwisata? Saya ada nama sebuah Gili Trawangan, analogi sederhana ya. Anggaplah ini tamu-tamu dari orang-orang luar, orang asing lah. Di Gili Trawangan, per satu orang bule, satu hari bisa menghabiskan 1 sampai 1,5 juta per hari. Dari breakfastnya, lunch, sampai dinner, sampai makan siang, makan malamnya, belum dia beli-beli minuman,